Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para investor. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami PT Kuera Moidadi ingin melanjutkan presentasi kedua kami dalam proses pembuatan kursi depan mobil pada mobil Suzuki R3. Sebelumnya kami telah memaparkan video yang berisikan tentang modul 1 sampai dengan 3, yaitu pada modul pertama yaitu dokumen penawaran, langkah pertama dokumen penawaran, kemudian ada gambar teknik, dan kemudian OPC, Operation Process Chart. Baik, tanpa panjang lebar, kami akan memasuki penjelasan selanjutnya, yaitu modul 4 sampai dengan modul 9. Saya Muhammad Ridwan Moidadi dengan NIM 1118033 selaku direktur, dan teman saya Abraham Kuera Hutajulu dengan NIM 1118008 selaku manajer operasional. Baik, masuk kepada tahapan proyek yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu ada 6 tahap selanjutnya, yaitu tahap 4 routing sheet, yang tahap 5 multi product process chart, kemudian tahap 6 struktur organisasi, job deskripsi, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian modul ke-7 yaitu analisis kebutuhan luas lantai, dan modul ke-8 activity relationship chart, dan yang terakhir activity relationship diagram. Masuk kepada modul 4 yaitu routing sheet. Secara umum, pengertian routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produk. Routing sheet ini sering disebut juga sebagai lembar proses atau lembar operasi. Tahapan awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai adalah mengidentifikasi ataupun menentukan urutan mesin atau peralatan, proses, dan operasi yang sesuai dengan kebutuhan, persentase scrap, dan efisiensi. Lanjut kepada modul 5 yaitu multi product process chart, yaitu suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Secara umum seperti itu penjelasannya. Kemudian masuk kepada struktur organisasi, yaitu modul 6, suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban atau tugas untuk dilaksanakan. Job description adalah pernyataan tertulis tentang tugas, kewajiban, dan perilaku-perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, serta kualifikasi pribadi yang perlu dimiliki oleh calon-calon untuk pekerjaan tertentu. Kemudian analisis kebutuhan tenaga kerja adalah untuk membantu dalam mengomunikasikan harapan seorang pegawai terhadap pemegang jabatan, pengawasnya, dan teman sejawatnya. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Masuk pada modul 7 yaitu analisis kebutuhan luas lantai, yaitu perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan luas lantai kantor dan pabrik. Luas lantai produksi digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dalam perusahaan yang akan didirikan.
Kemudian activity relationship chart pada modul 8 berisikan peta hubungan kerja atau kegiatan atau aktivitas masing-masing bagian menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruang gitu. Dan terakhir yaitu modul 9 activity relationship diagram atau diagram keterkaitan merupakan diagram balok yang menunjukkan pendekatan keterkaitan kegiatan yang menunjukkan setiap kegiatan sebagai satu model kegiatan tunggal yang tidak menekankan arti ruangan pada tahapan proses perencanaan ini. Ya, secara garis besar itu tadi 6 modul yang akan kami paparkan secara lebih mendalam dalam video kali ini. Dan selanjutnya penjelasan akan saya berikan kepada manajer operasional saya, yaitu Abraham Kuera Hutajulu. Kepadanya saya persilakan. Ya, di sini ada routing sheet yang kami paparkan dari PT Barami tadi, yang mana routing sheet ini merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu, dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan. Ya. Sebuah routing sheet ini menunjukkan secara detail mengenai operasi yang dibutuhkan untuk bagian dalam sebuah produksi, tidak hanya suatu bagian, tapi juga mesinnya berapa banyak yang dibutuhkan, alat apa saja, ya. Kemudian selain routing sheet ini, yang mana sudah mencakup proses fabrikasi spesies dan NEC, di sini kami juga telah menyiapkan MPPC atau Multi Production Process Chart, multi product process chart, yang mana berisikan aliran-aliran produksi, ya, bahwa material tersebut masuk lini produksi apa, diproduksi menggunakan mesin apa, dan jumlah mesinnya berapa, ya. Nah, selain MPPC, kami juga telah menyiapkan SO atau struktur organisasi untuk perusahaan yang akan dibangun nanti. Selain SO, struktur organisasi, kami juga telah menyiapkan JD atau Job Description, yang merupakan isi atau deskripsi dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pekerja yang telah kita siapkan di SO. Selain Job Desk, ada juga KTK-nya, analisis kebutuhan tenaga kerja, yang mana berisikan juga analisa kebutuhan tenaga kerja yang kita butuhkan nanti, berapa banyak, dan juga K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana berisikan alat-alat yang akan digunakan oleh pekerja kita agar pekerja terlindungi, ya, dalam di lapangan. Dan juga ada rambu-rambu yang mana berisikan instruksi-instruksi pada suatu area kerja nanti, dan kegiatan-kegiatan tertentu yang dianjurkan, yang mana yang dilarang, dan seterusnya. Ya, selain ketiga, kami juga telah menyiapkan KLL atau analisa kebutuhan luas lantai, yang berisikan analisa terhadap luas lantai yang kita butuhkan dalam memproduksi nanti, yang dibutuhkan lahannya berapa di pabrik tersebut. Ya, di sini ada luas lantai produksi, luas lantai bahan baku utama, luas lantai bahan baku penolong, ya, seperti di sini contohnya ada kawat las benang dan lem, yang mana merupakan bahan baku penolong, luas lantai warehouse, ya, dan seterusnya. Di sini ada luas lantai seperti first production service, dan juga ringkasannya nanti seperti apa. Nah, dari situ kami juga telah menyiapkan ARC atau Activity Relationship Chart,
yang mana berisikan hubungan-hubungan antar fasilitas, ya, yang mana dilihat dari hubungan kedekatannya, derajat kedekatannya. Yang selanjutnya juga masuk, setelah itu kita hitung menggunakan metode Corelab, algoritma Corelab, ya, untuk melihat mana sih yang utama kita taruh dulu di template-nya nanti. Lalu kita petakan menggunakan ARD atau Activity Relationship Diagram. Di sini juga kami telah menyiapkan dua Activity Relationship Diagram bersama juga dengan ARC, ya. Sini ada ARC dan ARD untuk Office dan juga ada ARC-ARD untuk pabrik. Baik, itu saja pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari PT Koera Moidadi Engineering Consultant mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi kedua kali ini. Dan ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, itu berasal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.